Mau heran tapi ini Malaysia. Coba kalian tengok, ini Malaysia, geng. Kalau di Malai, di perumahan-perumahan gitu, masih banyak yang namanya taman. Dan tamannya tuh emang dijaga, dirawat bagus-bagus. Bukan paspor aku, bukan mata uang aku, tapi sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku salut banget sama negara ini. Paspor Malaysia sekarang termasuk yang paling kuat di Asia. Soalnya bisa masuk banyak ke negara tanpa... Bang, di Malaysia ada rap besi nggak? Ayo kita spill, let's go. Halo, hai semuanya. Apakah sudah serius dan dengan semangat dan pengertian? Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini video sebenarnya sehari lalu dari FYP terdapat pula ya. Ini video distis oleh akun APRI. Ternyata Kokori ini masih ada juga ya dekat TikTok. Banyak sangat dia punya account. Ada lebih 10 nampaknya. So, dia stis. Nah, nanti kita tengok videonya. Tapi kalau APRI tak payahlah kita dengarkan suara dia ya. Nah, tapi di video ini katanya hebatnya orang-orang Malaysia. Mau heran, tapi ini Malaysia, bukan Indonesia. So nanti kita dengarkan lagi apa yang dikatakannya ini, dan ada beberapa video yang lainnya. So pastikan kalian tontonnya sampai akhir ya. Jom langsung saja. Apa kira-kira video ini membuat aperistis video ini ya? Mau heran tapi ini Malaysia. Coba kalian tengok, ini Malaysia, geng. Mobil parkir tepi-tepi jalan kayak gini, sama motor parkir-parkir jalan kayak gini. Gak ada yang ngerjain, guys. Gak ada yang ngerjain. Bayangan ini kalau di Medan, guys. Udah jadi kilo ini. Udah kira kilo ini, tengok. Mobil parkirnya di tepi-tepi jalan kayak gini semua. Mau heran tapi ini Malaysia, coy. Bedanya Indo dan Malaysia. Lihat nih, meteran airnya semua ditaruh depan, baik di ruko ataupun perumahan. Bahkan filter air pun ada yang taruh depan. Terus setiap rumah pasti disediakan tong sampah yang besar dari pemerintah. Kalau di Malai, di perumahan-perumahan gitu, masih banyak yang namanya taman. Dan tamannya tuh emang dijaga, dirawat bagus-bagus. That you see. Oh, rumah taman. Bagus banget kan. Rapi. Oh, banyak besi juga ini ya. Kalau di Indo ngeliat taman-tamannya sih kasihan sih, karena Gak kebanyakan diurus. kalau udah dibikinin taman yang bagus terus dicoret-coret lah, Dirusakkan ya. terus dikotorin lah, banyak sampah segala macam. Jadi kalau untuk yang ini aku lebih suka taman-taman di Malaysia. Ini di kota loh, dan di kota pun mereka benar-benar jaga taman-taman kecil kayak gini. Oke teman-teman, nah itulah ya beberapa videonya. Mau heran tapi ini di Malaysia. Macam yang kita tahu banyak juga yang review ya. Tadi abang ini sampai dekat tepi pinggir jalan, dia malam-malam dia review. Di situ parking kereta, ada motor tapi tak ada orang ambil ya. So diparkir lah dekat tepi jalan, dekat depan rumah yang tak ada security-nya ya. Bukan yang ada security saja, yang tak ada security pun banyak rumah-rumah kan. Tapi ya mana ada orang ambil, apalagi kalau besi-besi ya. Tadi tuh ada meteran katanya. Kalau di Medan ini, bukan di Medan saja sih sekarang ini, tapi memang bersangkar di Medan lah. Oke. Rayap besi mendunia. Sampai di Medan, apa-apa semuanya pun diambil ya, yang berbau-bau besi. Diambil bukan malam saja ya, tengah hari pun diambil juga ya. Itulah ya, saking kalau dicakap tak ada kerja,
betul juga. Tapi sebenarnya kalau dicari pekerjaan di sana ada juga tahu. Ada juga kalau kita pandai kita boleh dapat kerja juga di sana. Tapi ya bukan banyak lah kan, bukan lebih lah. Tapi ada juga kalau kita niat berusaha pasti ada juga jalannya. Betul tak? Tapi mereka ini mau mengambil jalan yang senang, mencuri saja, ambil besi-besi di rumah orang kan, tanpa memikirkan orang itu macam mana. Kasihan sangat lah ya. Saya udah tengok juga pagar orang, pagar depan rumah diambil tahu. Aduh, semua sampai CCTV pun dia dah dibuat supaya jangan diambil. Tak lah ya, mengerikan, mewas-was sekali di sana sebenarnya. Apa-apa yang terletak ada besi di luar ya. Oke, so ya mungkin juga kenapa orang Medan lah, terutamanya ke Malaysia ini tengok, woi, bagusnya di Malaysia ini ya. Kalau datang ini rakyat besi Medan ini habis lah ini semua. Karena di Malaysia dekat tepi-tepi jalan itu longkang itu pun ada pagarnya besi kan. Mana ada orang ambil. Oke, kita lanjut lagi. Puluhan makam di Medan. Kuburan. Makam macam ini pun diambil besinya, dihancurkan. Walau teruk betul ya. Oh, besi yang di dalam simennya itu diambil. Gila. Jangan sampai orang Medan tahu tempat ini. Oh, ini nanti besinya digundulin, woi. Ini di Malaysia ya. Di mana-mana besi gitu. Oh yo. Gara-gara kebelet pompa nih, mau pompa duit nggak ada, besi Nissan yang nggak seberapa beratnya jadi korban. Kalau mau pompa jangan besi Nissan, bos. Besi tawar tuh besi tawar. Itulah. Besi tawar tuh kan banyak tuh, potong dari atas atau potong langsung dari bawah. Jangan batu Nissan, bos. Aduh, pompa. Gila ya. Aksi pembongkaran besi di area pemakaman warga di Jalan Kawat 7, Gang Wakaf, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 April 2026. Kalau ini mau heran, tapi sejumlah makam dilaporkan mengalami kerusakan. Besi yang menjadi bagian dari struktur makam diduga dibongkar oleh orang tak dikenal. Hingga kini, jumlah pasti makam yang dirusak masih belum dapat dipastikan. Kejadian ini langsung menyita perhatian warga sekitar. Mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi makam keluarga masing-masing tetap utuh dan aman dari aksi perusakan. Salah seorang warga, Waluyo, mengaku tidak mengetahui secara pasti waktu kejadian. Namun, setelah melihat informasi yang viral di media sosial, ia segera menuju lokasi untuk melihat langsung kondisi pemakaman. Kalau kejadian persisnya nggak tahu. Nah, cuman kan saya juga baru dapat kabar langsung kemari. Itu pun karena udah viral. Saya tengok makam-makam keluarga di sini. Nah, tapi saya lihat di antara makam-makam keluarga nggak ada yang rusak. Karena nggak menggunakan kayak rumah-rumahan besi seperti itu, tidak, cuma sekedar ini buat konten saja ini. Orang Medan lihat besi di Malaysia. Banyak sangat besinya ya. Jangan kalian gargaji ya. Ini apa ini ya? Ini besi ini. Oh, besi. Jalannya bersih. Ini pun juga besi. Tapi di sini ya para sahabat, nggak ada. Bang, di Malaysia ada area besi nggak?
Ayo kita spill, let's go. Walaupun permintaan ini agak sedikit aneh, tapi aku akan review guys. Setelah aku jelajahi beberapa tempat, aku banyak menemukan motor-motor rusak guys, yang ditinggali oleh pemiliknya sendiri guys. Dan aku menemukan banyak-banyak besi yang masih aman guys, terjaga, masih rapi guys. Dengan harga besi di Malaysia RM2 sampai RM3 per kilonya guys. Bagi yang tidak tahu, rayap besi itu seperti ini guys. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ini besi. Angkat yo, jual yo, cepet angkat. Angkat, lari. Ya, itulah ya, sampai dicakap rayap besi ya, karena ya diambili semuanya besi-besi yang ada, nampak besi, mereka ambil. Kuburan itu pun yang ada batu nisan itu pun, kerangka daripada makam itu pun sanggup mereka hancurkan, mereka ambil. Di dalamnya itu kan ada besi kan. Yang sedikit itu pun mereka ambil ya. Mereka hancurkan beberapa makam, ada puluhan makam di sana ya, untuk mereka jual besinya itu. Itulah ya, sampai tak ada rasa lagi ketakutan dalam diri dia untuk ambil besi itu tadi ya. Ada katanya, ini mana tahu orang Malaysia tak tahu pompa itu apa. Pompa itu sabu, macam dadah gitu ya. Karena macam tak ada uang sangat, ya itu pun mereka ambil, mau mereka jual untuk membeli obat terlarang itu ya. Jadi keberanian mereka pun ada. Terlebih berani lah kot nih ya. Oke teman-teman, kita tonton lagi video lainnya ya. Cium. Bukan paspor aku, bukan mata uang aku, tapi sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku salut banget sama negara ini. Paspor Malaysia sekarang termasuk yang paling kuat di Asia. Soalnya bisa masuk banyak ke negara tanpa perlu visa, atau cukup visa on arrival aja. Loh, kenapa bisa gitu? Secara global, Malaysia dianggap stabil, hubungannya dengan banyak negara juga bagus, dan warganya juga relatif jarang bermasalah di luar negeri. Jadi, tingkat kepercayaannya itu tinggi. Artinya apa? Orang Malaysia kalau mau keluar negeri itu jauh lebih mudah. Gak ribet dan gak perlu banyak batasan. Dan di saat yang sama, ringgitnya juga makin menguat. Kalau aku cek sekarang itu sekitar 4.300 lebih, padahal sebelumnya sempat di kisaran 3.900-an. Naiknya lumayan jauh kan? Jujur, menurut aku ini keren sih. Soalnya ini nunjukin kalau Malaysia itu sekarang berkembang ke arah yang lebih baik. Dan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku ikut bangga lihat ini. Jadi sekarang bayangin aja, akses ke banyak negara jauh lebih mudah dan daya beli juga makin tinggi. Itu artinya mereka punya banyak pilihan untuk pergi kemana aja. Dan dari semua pilihan itu, Indonesia jadi salah satu yang paling dekat. Makanya nggak heran kalau dampaknya juga kerasa di negara kita. Makin banyak orang yang traveling ke Jakarta, Bandung, Bali, bahkan ke Jogja. Jadi kalau teman-teman dari Malaysia yang nonton video ini, jom pergi bercuti dekat Indonesia. Sekarang aku nak tanya, korang paling nak visit bagian mana dari Indonesia? Tolong tulis dekat komen ya. Gak nyangka sih, paspor negara tetangga kita ini sekarang makin sakti. Tahukah kamu, paspor Malaysia kini bisa membawa pemiliknya bebas visa ke 180 negara ke dunia. Bahkan kekuatannya bisa mengalahkan Amerika di peringkat global. Artinya apa? Jalan-jalan ke luar negeri jauh lebih mudah, tanpa ribet untuk urus visa di banyak negara. Tapi pertanyaannya sekarang, kapan ya paspor Indonesia bisa kayak gitu? Tulis komentarmu di bawah ya. Tahukah kamu, ada kota yang cuma 2 jam dari Indonesia, tapi vibes-nya terasa jauh banget dari rumah. Kotanya modern, bersih, dan saat malam datang, semuanya berubah jadi hidup. Makanannya masih cocok di lidah kita, tapi suasananya bikin kamu sadar, kamu benar-benar sedang di luar negeri. Di sini, 2 menara kembar ikonik berdiri megah di tengah kota, seolah jadi simbol bahwa dekat pun bisa terasa luar biasa. Dekat, terjangkau. Tapi pengalaman yang kamu rasakan nggak biasa. Jadi kenapa ya masih banyak yang belum masukin kota ini ke wishlist mereka? Culture shock tinggal di Malaysia itu kalian akan lihat ini. Untuk lapangan pekerjaan di Malaysia itu banyak banget terpampang dan banyak banget. Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa video ya, orang lain, negara lain sibuk ya memperkuat macam mana memajukan negara mereka ya. Kita masih lagi di situ-situ saja, bahkan besi pun masih mau dicuri ya. Orang sampai sudah ke hadapan kita, bukan jalan di tempat pun tidak, mundur ke belakang kan. Ya tadi tuh
kita tahu juga ringgit juga makin mengukuh ya. Sekarang tak main-main ya, 1 ringgit bersamaan. Sekejap kita langsung cek ya. Wish, gawat guys. 4.360. Oh, sangat jauh ya. Wow. Sekarang 1.230.000-an saja pun boleh dapat ya. Dulu ya sehari itu 1.300.000 ringgit lebih. Wow. Gak makin lah ya kalau orang Indonesia mau ke Malaysia ini makin mahal lah ya. Karena tukarkan daripada rupiah ke ringgit ini sangat sedikit didapatnya. Tapi beruntungnya orang-orang yang kerja di Malaysia inilah ya, kalau mau ditukar ke rupiah mereka dapat lebih banyak. Nah gitu. Oke teman-teman, paspor lagi makin menguat kan. Juga ada dikatakan banyak banget lapangan pekerjaan guys. Memang ya, kalau di kawasan-kawasan perkedaian pun ramai juga ditulis di situ, di sini tulis jawatan kosongnya. Nah, kalau di Indonesia lowongan pekerjaan. Kalau di Indonesia jarang sekali ya kedai-kedai meletakkan di situ lowongan pekerjaan, sebabkan ya kalau ditulis di situ pencari pekerja ya, yang diperlukan 1 yang melamar 100 orang guys. Macam itulah ya. Kalau di Malaysia diletak-letak setiap kedai pun, tengoklah kalau ada yang datang mencari pekerjaan, mereka mesti akan terima ya. Oke teman-teman ya, gitulah kehidupannya. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Kalau mau negara kita maju, ya perbaiki dulu rakyatnya, orang-orangnya. Tapi sekarang macam banyak sudah yang rosak ya, diakibatkan himpitan ekonomi. Tapi sebenarnya kalau berusaha ada juga tahu guys. Jangan kita hanya mau senangnya saja. Dunia ini memang susah ya. Kita harus fight. Orang Malaysia sendiri pun walaupun di sini banyak pekerjaan, mereka juga tetap harus berusaha, tetap harus penat-penat kerja kan. Betul tak? Tapi ya terpulang kepada diri masing-masing lah itu ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain, pendapat lain, boleh berikan komentarnya di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk support channel Misari, klik tombol like-nya, subscribe juga. See you on my next video. Bye-bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.